teman-teman jauhi dulu atau kalau bisa jangan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kembali lagi dengan saya di channel caranya.com. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait video kita sebelumnya 4 hal penting yang perlu diperhatikan YouTuber pemula anti gagal. Bagi kawan-kawan, bagi teman-teman yang belum menonton video itu, dapat menonton di link di atas ini ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton, nah, di video itu saya jelaskan 4 hal penting. Yang pertama itu adalah satukan niat, visi misi, dan teguhkan hati teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi poin pertama inilah yang akan saya jelaskan. Mengapa poin pertama ini saya jadikan salah satu 4 hal penting, ya kan. Nah, itu tentu ada sebab akibatnya dan tentu ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Jadi seperti ini teman-teman. Dulu saya pernah jelaskan di video sebelumnya, itu di 2014 saya mulai sadar bahwasanya orang-orang sudah mulai beralih ke konten video untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, yang mana sebelumnya mereka membuat artikel di blog, ya kan. Nah, sekarang sudah menjadi konten video ya di YouTube. Nah, di 2014 tersebut saya masih sadar tapi belum action untuk mencoba membuat konten video. Jadi saya melamar bekerjalah di satu perusahaan. Hingga 2018 itu saya mulai jenuh. Saya mulai merasa tidak puas. Tentu saya mencari alternatif lain. Yang mana alternatif tersebut saya inginkan ketika saya keluar dari perusahaan yang sekarang, itu saya nggak mau lagi menjadi karyawan. Karena bakalan sama perlakuan yang akan saya dapatkan nanti dengan perlakuan yang sekarang jika saya masih menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Maka dari itu saya putuskanlah bahwasanya saya ingin menjadi seorang YouTuber, ya kan. Saya ingin membuat sebuah konten, ya kan. Saya ingin menjadi seorang konten kreator, ya kan. Karena saya rasa untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak ada keterikatan, ya kan. Palingan mungkin resikonya ya kita ke-ban oleh Google. Nah, tapi kalau di video ini saya rasa membuat konten organik itu akan lebih mudah daripada pengalaman saya sebelumnya bermain di artikel blog. Kalau kita bermain di artikel blog, itu kita harus mencari konten-konten yang memang bermanfaat, yang akan dicari oleh visitor. Ya sama juga dengan YouTube ini, tapi YouTube lebih gampang. Ya seperti yang teman-teman lihat sekarang lah. Saya hanya perlu mencari tema dan saya berbicara di depan kamera, ya kan, tanpa perlu menyusun kata-kata dengan indah, kata-kata dengan menarik gitu. Nah, saya bacot aja, ya kan, walaupun bacotan ini nggak ada manfaatnya, ya kan. Ya mudah-mudahan bagi segelintir orang apa yang saya sampaikan ini, pengalaman yang saya ceritakan ini, itu dapat memberikan manfaat dan memberikan pelajaran, sehingga bagi teman-teman yang memiliki keinginan seperti saya dulunya sampai saat ini menjadi seorang YouTuber,
itu tidak mengalami kegagalan serupa seperti yang saya alami sekarang. Jadi 2018 ya teman-teman, saya putuskan menjadi seorang YouTuber, dan saya mulai action waktu itu membuat satu konten yang mana channel saya itu di awal saya buat, kalau tak salah itu tentang, ya inilah konten caranya.com ini. Waktu itu saya berhasil membuat 2 video dan saya sudah membuat 2 video lagi untuk saya edit. Saya sembari membuat channel itu selalu menonton YouTube terkait inspirasi-inspirasi teman-teman. Waktu itu ada channel si Capung kalau tak salah saya. Terus ada channel inspirasi kan. Apalagi itu channelnya saya lupa. Pokoknya banyak waktu itu channel yang memberikan inspirasi-inspirasi usaha bagi saya. Nah, waktu itu gara-gara banyaknya inspirasi tadi yang saya rasa saya sanggup dan gampang untuk dikerjakan, dan akhirnya membuat buyar konsentrasi saya, yang mana misi saya awalnya, keinginan saya di awal, niat saya di awal menjadi seorang YouTuber, hilanglah itu dan beralih lagi ke alternatif lain ya kan. Waktu itu saya pilih untuk memelihara ikan hias ya, ikan cupang waktu itu. Dan saya terpikir juga kalau saya memelihara ikan hias ini, saya juga bisa buat konten ya kan. Ternyata seiring berjalannya waktu, saya sudah buat channelnya juga. Nah itu merawat ikannya saya sudah tidak bisa juga ya kan. Karena pagi pergi kerja, pulangnya udah malam, kapan lagi saya merawat ikan? Sehingga ikan itu bisa saya videokan juga ya kan. Kapan saya lagi menangkap video ikannya? Dan setelah menangkap video ikannya tentu saya edit juga ya kan. Saya mau buat konten apa sih? Kalau hanya memvideokan ikan aja selama 10 menit, siapa yang mau nonton ya kan? Ya seperti kita contohlah ada Bang Dewe Gembel ya kan, ada Mansun Jepang Reot. Mereka selipkan dari video-video ikan tadi, selipkan ada ilmu pengetahuan di sana ya kan. Nah itu sudah nggak sempat lagi ternyata teman-teman. Dan akhirnya kebanyakan nonton channel inspirasi tadi teman-teman, membuat saya buyar intinya. Nah itu makanya di video sebelumnya saya bilang, teman-teman jauhi dulu, atau kalau bisa jangan nonton inspirasi-inspirasi lain ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber. Nah itu inspirasi-inspirasi lain itu nggak usah ditonton dulu, udah biarin aja. Teman-teman fokus dulu untuk menjadi seorang YouTuber. Adapun video-video yang teman-teman boleh tonton, itu video-video yang berkaitan dengan cara menjadi seorang YouTuber. Sudah. Tapi biasanya kalau teman-teman sudah mendapatkan ilmu dari satu orang atau satu tutorial, sudah tutorial-tutorial lain itu sebenarnya sama saja ya kan? Sama saja teman-teman, hanya menghabiskan waktu teman-teman. Lebih baik teman-teman fokus. Makanya saya ambil kesimpulan untuk poin yang pertama daripada 4 poin penting yang perlu diperhatikan YouTuber pemula anti gagal tersebut adalah satukan dulu niat, visi misi, dan teguhkan hati dulu. Bahwa teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber dan hanya seorang YouTuber. Tidak ada keinginan lain. Hapuskan dulu keinginan lain. Hapuskan dulu inspirasi lain, ya kan? Jadi saat ini teman-teman kerjakan kerjaan rutin yang sekarang berjalan dan kerjakan untuk membangun satu konten untuk menjadi seorang YouTuber. Berarti 2 yang wajib teman-teman saat ini kerjakan. Satu, kerjaan rutin, yang kedua menjadi seorang YouTuber, membuat konten. Dan konten yang teman-teman buat itu sebaiknya itu nice-nya seperti yang poin kedua di video sebelumnya saya jelaskan, itu nice-nya itu harus aktivitas keseharian atau hobi teman-teman. Nah ini juga ada alasan ya kan. Mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan juga alasan mengapa poin kedua ini adalah itu ya kan. Jadi sekarang kita fokus dulu ke poin yang pertama ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, penjelasannya seperti itu juga, pengalaman yang sudah saya
pernah lakukan ya, dan pernah saya alami ya kan. Sehingga menjadi sebuah kegagalan. Jadi menghabiskan waktu saya dengan percuma dari 2018 sampai 2023, kalau kita hitung udah 6 tahun. Jika saya waktu itu fokus ya kan, nah namanya penyesalan tentu datang belakang ya. Jika saya waktu itu fokus 6 tahun itu sudah berapa video? Harusnya sekarang saya sudah dimonet dan sudah bisa mendapatkan penghasilan. Jika saya fokus aja untuk membangun satu channel ya kan, dan tidak terayu ya, dan tidak bercabang untuk membuat channel A, channel B, channel C, bahkan bercabang membuat usaha A, usaha B, usaha C ya kan. Nah, makanya dari itu teman-teman, saya ingatkan lagi, poin yang pertama itu adalah satukan niat, visi misi, dan teguhkan hati teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber. Hilangkan dulu niat-niat yang lain, fokus ini dulu teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber, kecuali teman-teman tidak ingin menjadi seorang YouTuber, silahkan ya kan. Berarti konten ini tidak cocok buat teman-teman, karena konten saya ini akan saya fokuskan untuk menjadi seorang YouTuber pemula hingga menjadi seorang YouTuber sukses dan dapat dimonetisasi oleh Google AdSense dan menghasilkan uang dari YouTube dari Google AdSense. Nah, itu alasan ya teman-teman ya kenapa poin 1 itu saya ambil satukan niat dulu, visi misi, dan teguhkan hati. Mungkin saya rasa sudah jelas ya teman-teman ya, sudah panjang lebar saya jelaskan mengapa saya ambil poin 1 tersebut. Itu dari pengalaman kegagalan saya yang sebelumnya ya kan. Jadi saya ceritakan lagi di konten saya ini ya teman-teman ya, di video saya ini memang saya belum ada bukti bahwasanya saya berhasil, karena memang saya belum pernah berhasil untuk mengembangkan satu channel YouTube. Tapi saya sudah mengalami banyak sekali kegagalan teman-teman. Nah, yang saya ingin sampaikan ya kan, kita belajar itu tidak hanya dari pengalaman sukses, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman kegagalan. Makanya saya nggak nyerah teman-teman, walaupun saya tidak ada pengalaman sukses. Mungkin banyak master-master YouTuber di sana yang bisa menjelaskan dari pengalaman kesuksesan mereka. Tapi saya mengambil sisi lain ya teman-teman. Saya ingin berbagi pengalaman dari sisi kegagalan saya. Nah, sehingga ketika teman-teman tahu ternyata saya pernah gagal karena beberapa hal tersebut, sehingga teman-teman jangan lagi mengalami kegagalan yang sama dengan yang saya alami sampai saat ini. Ya, semoga ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber dan mulai mengembangkan satu channel, membuat video, mudah-mudahan di channel yang pertama ini teman-teman bisa langsung sukses dan tidak lagi mengalami kegagalan seperti yang saya alami ya kan. 6 tahun teman-teman terbuang percuma, tidak ada satupun konten yang berhasil monetisasi atau tidak satupun konten yang bisa menghasilkan uang bagi saya sampai saat ini. Mungkin segitu dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Saya rasa udah durasinya panjang sekali ya, nanti malah teman-teman bosan menonton video ini. Untuk poin kedua akan kita bahas di video kita selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan menyalakan lonceng sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe dulu channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dijumpa di video selanjutnya.